Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Akar Rumput. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi terkait dengan bagaimana kita menentukan pilihan atau memilih jemperan kita. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di messenger saya atau via WA dan via Facebook itu, bagaimana sih cara memilih jemperan, atau ada juga yang nanya bagaimana langkah awal kita untuk step-stepnya untuk menentukan jemperan. Jadi step-step saya coba jabarkan, saya coba jelaskan step by step bagaimana saya menentukan jemperan player saya ini. Step pertama adalah sering dibawa ke lapangan. Jadi dengan seringnya kita dibawa ke lapangan, maka kita akan tahu warna, akan ketertarikan dia warna apa. Itu yang pertama. Karena seringnya kita bawa ke lapangan, baik kita jejer dengan teman-teman atau kita gantung di lapangan, kita akan tahu ketertarikan dia dengan warna apa yang lebih dominan. Itu menjadi poin ketika kita sering bawa ke lapangan. Ada trik yang paling menurut saya bisa digunakan oleh teman-teman sekalian, yaitu dengan menggunakan tangkringan plus. Gunakan tangkringan plus, letakkan lovebird kita di bagian tengah. Perhatikan dia mau ngekek dengan lovebird dengan warna dan kelamin jenis apa gitu. Perhatikan aja gitu. Nah, kalau misalnya dapat, kita lihat dia narik dengan sumpahnya warna lutino gitu, dia suka banget warna lutino, maka kurang lebih kita akan siapkan jemperan yang nantinya warna lutino. Itu yang pertama. Berarti yang pertama adalah sering dibawa ke lapangan. Step kedua, setelah kita mendapatkan, sudah kita mengetahui jemperannya, kesukaan dia apa, warna apa, maka di sini step yang menurut saya step yang cukup krusial teman-teman sekalian. Nah, teman-teman akan banyak mengeksperimen memilih jenis yang dia sukai. Jadi soalnya dia suka warna lutino gitu, atau paskun. Nah, coba nanti teman beli lutino, kemudian ditempel sehari. Contoh dalam satu hari, coba teman-teman tempel seperti ini. Player, ini jemper. Nah, player kita letakkan di tempat tersendiri, tidak ada lovebird lain ya. Kemudian coba teman-teman tadi yang sudah membeli jemperannya, coba tempelkan seperti ini, cukup dekat. Itu perhatikan apakah ada respon ngekek dia nggak selama kurang lebih 1 jam saja. Nah, nanti 1 jam diperhatikan dia ngekek terus, dan teman-teman juga harus perhatiin ya, apakah dengan tempelan ini dia mau keluarkan durasi yang dia milikin. Karena akan kelihatan berbeda ketika dia sangat tertarik atau tidak. Jadi tempel terlebih dahulu seperti ini selama 1 jam. Kemudian setelah 1 jam itu pisahkan lagi aja gitu. Nah, setelah 1 jam itu dipisahkan. Kemudian coba 1 jam atau 2 jam, 3 jam, temukan lagi teman-teman, apakah responnya masih sama atau tidak. Nah, kalau tidak, maka ketertarikan dia kurang akan player kita. Nah, lakukan itu sebanyak 3 atau 4 kali dalam satu hari itu saja. Kalau dalam satu hari itu ternyata respon dia cukup baik, atau bisa dikategorikan sangat baik, setiap ketemu jemperan dia ngekek kenceng, ngekek terus. Nah, coba perhatikan respon dia, greget dia, mau nggak dia ngekek akan jemperan yang sudah kita siapkan tadi. Kalau dia ngekek akan jemperan yang sudah kita siapkan tadi, perhatikan juga apakah dia mengeluarkan durasi terbaiknya. Soalnya teman-teman
seperti saya, Kobe punya durasi 2 menit. Dia mau ngekek ketika saya tempel dengan jemperan itu, ngekek 1 menit atau 2 menit dia mau ngekek, maka itu sudah mendekati kemungkinan kecocokan. Nah, cuman kalau saya durasi dia 1 menit, tapi ngekek ketika kita jemper ini cuman 10 detik atau 15 detik atau 20 detik, ya kalau menurut saya itu belum terlalu cocok. Nah, kemudian dalam 1 hari ya teman-teman ya, setelah kita tempel tadi selama 1 jam dia ngekek terus, kemudian kita pisahkan lagi. Setelah sekitar 3-4 jam kita pisahkan, kemudian satukan lagi. Apakah dia ngekek lagi sama dengan yang pertama tadi, gregetnya sama? Nah, ini boleh menjadi masukan teman-teman. Kalau dia merasa dia ngekek lagi, maka kemungkinan 70% itu cocok dengan jemperannya. Kemudian dipisahkan lagi selama 3-4 jam, satukan lagi teman-teman, dan perhatikan lagi, ngekek lagi. Nah, berarti kemungkinan besarnya itu adalah jemperannya. Itu step kedua. Step ketiga, jemperan jangan diletakkan di satu rumah yang sama kalau menurut saya. Seperti yang saya lakukan, player saya letakkan di rumah saya, sedangkan jemperan saya letakkan di rumah orang tua saya. Hal itu agar apa? Agar player itu tidak mudah bosan dengan suara, tidak mudah bosan dengan jemperannya. Yang keempat, ini kita coba teman-teman, adalah pengetesan jemperan. Jadi setelah cocok, kita sudah menemukan dalam sehari tadi sudah klop, coba lakukan setelah hari pertama kita temukan tadi, coba lakukan sekitar 5 hari. Jadi pada setelah kita penjodohan tadi, 5 hari ke depan kita coba lakukan tes di lapangan. Coba teman-teman lakukan tes di lapangan. Nah, lakukan tes di lapangan, lihat hasilnya. Apakah dia ngekek mengeluarkan durasi terbaiknya di atas gantangan. Karena kuncinya adalah di gantangan. Itu adalah step keempat. Step kelima, ya teman-teman, seberapa sering sih kita main dengan sistem jemperan? Mungkin ini banyak juga yang bertanya, bagaimana sih setelah kita punya jemperan, berapa lama kita bermain? Kalau saya itu 2 minggu pertama, seminggu saya mainkan 2 kali. Memang player saya itu seminggu 2 kali saya mainkan. Itu biasanya hari Kamis dan hari Minggu. Nah, kalau teman-teman mau coba step awal, itu boleh seminggu pertama atau 2 kali main pertama itu boleh dengan jemperannya. Atau kalau teman-teman mau nambah ke 2 minggu jadi 4 kali ketemu langsung dengan jemperannya juga boleh. Nah, cuman setelah maksimal, kalau saran saya 2 minggu. Setelah 2 minggu, upayakan seminggu sekali aja ketemu dengan jemperan. Bila perlu 2 minggu sekali ketemu dengan jemperan. Hanya di event-event tertentu, dalam artian lat press atau event-event nasional lainnya yang kelasnya terwakilkan. Nah, itu masukan dari saya teman-teman sekalian. Tujuannya agar apa? Pertama, lovebird tidak mudah bosan, karena kita harus benar-benar ngejaga agar player kita tidak bosan dengan jemperannya. Itu teman-teman. Kalau berkaca dengan pengalaman saya, player saya Kobe itu udah 4 kali ganti jemperan. Jemperan pertama itu jantan, kemudian bosan. Setelah kurang lebih 1 bulanan dia bosan, kemudian saya kasih jemperan betina, mau dia waktu itu cuman cepat benar bosan, cuman dua kali main. Minggu pertama, minggu kedua cuman sekali-sekali, udah tuh dia nggak mau lagi. Kemudian saya jemper lagi, saya cari lagi betina lagi, kayak gitu juga cuman 2 kali. Dan yang ini yang terakhir, alhamdulillah saya pakai dengan apa yang saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Yang pertama, hanya mainnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali dengan jemperannya. Hanya di event-event tertentu saya mainkan dengan jempernya. Kalau latber saya tidak. Kemudian saya mainkan player saya itu hanya seminggu 2 kali. Itu biasanya kalau nggak hari Rabu atau hari Kamis,
dan yang pasti mainnya hari Minggu. Itu yang akan saya lakukan, berarti seminggu 2 kali saya mainkan. Biasanya yang hari Minggunya saya mainkan dengan jemperan. Kalau hari Latber biasa saya tidak mainkan. Ya memang kalau dengan tidak jemperan dia kurang maksimal, karena mungkin karakter burung saya juga maunya mungkin dengan sistem jumper. Tapi saya bersyukur dengan sistem jumper ini, teman-teman, percayalah, kalau teman-teman mendapatkan jumperan yang tepat, maka burung teman-teman akan bekerja semaksimal mungkin di lapangan. Dan percayalah, untuk tidak usah takut. Ada yang komen ke saya, musim sekarang banyak lovebird yang sardot. Teman-teman gak usah takut dengan sardot. Kalau lovebird kita udah punya punya jemperannya, durasinya akan keluar, jedanya akan rapat. Percaya dengan saya, teman-teman sekalian. Mungkin itu video saya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen ya. Dengan subscribe, like, dan komen itu akan semakin menambah semangat saya untuk membuat video-video atau konten-konten lainnya. Terima kasih.